Halo semuanya, suara Juventini Mania dimanapun berada, kita jumpa lagi seperti biasa di channel kesayangan kita bersama ya, Suara Juventini. Dan kali ini seperti biasa kita mau diskusikan beberapa hal yang tentunya pasti selalu menarik lah ya tentang Juventus. Dan gue nggak sendiri nih, sekarang gue udah bersama dua narasumber yang otomatis kalian udah familiar lah ya karena udah berseliweran di channel YouTube Suara Juventini. Tapi tak kenal maka tak sayang ya. Kita coba berkenalan lagi dengan dua narasumber kita kali ini. Silahkan yang baju putih dulu, dilanjut dengan yang mas-mas baju hitam. Silahkan mas. Oke, thank you Didi ya. Gua Jackie yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Ya, tetap semangat nonton Juventus walaupun nggak punya gol. Selanjutnya siapa tuh yang baju hitam? Oke semuanya, teman-teman suara Juventini. Kembali lagi sama gue Bio Juventini dari Jakarta Timur. Temennya Bang Jeki juga, saya Bang Jeki juga warga Jakarta Timur sebenarnya. Oh iya Oke, benar-benar. siap, 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 siap. Jadi kita udah bersama dua narasumber, yang satu Bung Jeki, yang satu Bung Gio ya. Kita panggil Yes. Mas aja nih biar familiar sama kalian ya, Mas-mas kita nih. Jadi seperti biasa topik kita kali ini membahas hal-hal yang terkini tentang Juventus. Yang pertama rencananya kita mau ngomongin tentang paceklik gol di lini Us, serang Juventus. Nah, ini ada hama berarti kalau baca Juventus klik. ada sesuatu yang tidak benar ini di ladangnya Juventus. Ketika paceklik, Vlahovic dikritik. Itu para Juventini berkata. Jadi Juventus kesulitan cetak gol meskipun Juventus sudah berhasil nih menang di laga perdana UCL lawan PSV, kemudian di Liga Domestik juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Clean sheet berturut-turut 5 laga Serie A bersama Thiago Motta di musim perdana. Tapi, nah itu tadi kembali lagi, lini serang Juventus hanya sanggup mencetak 6 gol saja di Liga Domestik itu. Sedangkan tim lain seperti Milan, Inter udah berhasil sarangkan 2 digit nih. Jadi langsung aja nih, gue cuma mau minta pendapat awalnya dulu nih dari Bung Jeki. Gimana tanggapan Bung Jeki terkait hal tersebut? Silakan. Oke ya, jadi kalau mengenai krisis gol ya. Ya, Krisis gol ini jelas menjadi sebuah masalah ya, karena kita ngomongin sebuah tim sepak bola ya harus punya namanya punya gol, harus ada attacking, yes. harus punya gol. Kalau lo hanya bertahan doang, kalau lo hanya defense doang, ya mungkin olahraganya bukan sepak bola ya. Apa dong? Wrestling apa? Atau apa dong? Ya Ya intinya nggak lo ada. dalam sepak bola, ya lo harus punya gol supaya bisa dikatakan tim sepak bola. Jadi gue sudah melihat bahwa tahapan Juventus saat ini dalam 3 pertandingan ini nggak bisa dibilang biasa aja, nggak bisa dibilang situasi yang normal, proses nggak bisa. Kenapa? Kalau proses mungkin bicaranya gini, lu kadang seri, lu kadang menang, lu kadang kalah, tapi timnya normal, bisa golin, kebobolan juga ada gitu. Jadi Ya. normal. Tapi ini nggak normal. Kenapa nggak normal? Jadi lu nggak bisa golin. Jadi kayak lu anggota tubuh lu nggak bisa buang air besar. Normal nggak menurut lu? Nggak mungkin kan? Iya, iya. Itu nggak normal gitu loh. Juventus tuh nggak normal selama lu nggak bisa golin 3 game. Nah, data yang gue lihat juga bahwa kemampuan Juventus untuk melakukan shooting untuk menghasilkan gol itu rankingnya parah banget. Ada di ranking 7, 17 atau 18 XG ya. XG itu adalah expected goal. Kita ada di ranking 17 atau 18. Bayangkan kita kalah dengan Verona, kita kalah dengan Udinese, kita kalah dengan Genoa. Jadi kemampuan untuk shooting menghasilkan golnya itu parah banget. Inilah yang gue bilang Bahkan di bawah Como ya. bahkan di bawah Ya, Como gitu. betul. Padahal mereka secara ranking klasemen di atas kita, di bawah kita. Tapi kemampuan kita untuk shooting menghasilkan gol, shooting menghasilkan peluang itu parah berdasarkan data ini. Terus berdasarkan data yang lain lagi apa? Berdasarkan data yang lagi adalah kita di ranking 14 untuk jumlah shoot. Kita di ranking 13 untuk shoot on target. Kita ada di ranking 15 untuk shoot dari luar kotak penalti. Jadi artinya apa? Ya artinya lu maupun di rank berapa Serie A hari ini, tapi kenyataannya kalau dibedah lagi kemampuan kita untuk menghasilkan golnya itu udah di bawah rata-rata sekali, bahkan kita udah di atas 10 besar dari tim Serie A lainnya. Jadi Ya. itulah yang menyebabkan kenapa gua katakan Juve hari ini krisis gitu loh, karena kemampuan-kemampuan data-data atribut-atribut untuk menciptakan golnya itu tidak mengatakan sinyal yang baik, tidak mengatakan sinyal yang positif. Bahkan tadi kan lu bisa lihat sendiri kita di bawah Como. Nah, tapi ya memang sekali lagi krisis ini hanyalah krisis tidak bisa golin. Tapi kalau dari sisi pertahanan ya patut gua anjungin jempol. Juve sedang membuat sebuah rekor baru yaitu Juve sebenarnya pernah juga di musim 2014-2015 kita 482 menit tidak kebobolan, 5 game juga. Cuman Hmm. sekarang kita lagi mau mengejar yang paling tinggi
dalam record di Serie A, yaitu tahun 66 dan 67 adalah Cagliari 700 menit, sekitar 7 game. 7 pertandingan tidak kebobolan sama sekali Cagliari di tahun 60-an. Mudah-mudahan Mota bisa nih achieve untuk melewati Cagliari kalau dari sisi pertahanan. Jadi memang sangat tidak normal ketika pertahanannya lagi bagus-bagusnya tapi tidak bisa ngebobolin. Terus bola ada di mana? Nah, ada data terbaru juga yang gua ambil bahwa kita adalah tim yang ranking 1 dalam jumlah passing, dalam jumlah menyentuh bola. Jadi bisa dibayangkan, bola ini cuma mentok di tengah doang nih, nggak punya salurannya. Lu bisa kebayang nggak sih lu kalau mau buang air tapi kalau keluar. Nah, inilah Juventus nih yang Mungkin sekarang terlalu terjadi. sering melebar juga ya. Ya, jadi itulah yang terjadi. Ya, eh, bola terlalu banyak di tengah, di pertahanan sendiri. Jadi muter-muter di situ aja bola berdasarkan data yang gua ambil. Jadi krisis ya, karena kita tim yang sudah tidak normal. Mau berhenti sampai kapan? Ya berhenti sampai besok nanti lawan Juventus sampai gol. Mau udah harus golin kalau lu mau tim yang normal gitu loh. Oke, Bung Jeki, thank you. Pendapatnya bagus juga sih. Dari insight data statistik sudah membuktikan bahwa penyerangan Juve tidak sedang baik-baik saja, tapi Ya, dari sisi pertahanan Juve membuktikan bagus. akan menciptakan rekor baru bahkan ya. Jadi gue mau nanya lanjutnya pertanyaan yang sama nih ke Bung Bio. Gimana pendapatnya tentang krisis penyerangan Juventus ini? Silakan, gimana Bung Bio? Ya, ini kayak ya semacam benar kata Bang Jeki, anomali ya. Kita dalam sisi defense kita bagus banget, belum pernah kebobolan clean sheet sampai saat ini. Tapi dari sisi penyerangan, daya gedor ya kita kan memang mencari kemenangan, bukan mencari imbang ya. Tapi memang netizen, fans-fans Juve ini kayak sekarang bukannya malah seneng ngotak main kayak gini, malah tidak bersyukur kita tidak bisa mencetak gol gitu. Jadi banyak teman-teman luar sana, Juve mainnya membosankan. Apalagi gue kemarin dicengin sama tim temen gue yang internisi gitu loh. Lu udah beli pemain banyak, pemain bagus, ya, notabene pemain-pemain mahal gitu. Dan juga pelatih juga baru main sepak bola yang bagus, tapi tetap akhirnya nggak bisa ngegolin ya. Ini sangat-sangat disayangkan gitu loh ya. Makanya sama sesama tim Serie A gitu loh. Sama tim yang kayak tadi sama Como kita soal peluang aja kita jauh beda gitu. Tapi memang kan Juventus saat ini kekurangannya permainan seperti ini, start seperti ini karena memang kemarin lawannya Empoli, lawannya Roma, terakhir lawan Napoli, kayak semua ketiga tim ini pun sama-sama cara mainnya hampir sama gitu, menunggu Juve kekalahan baru counter attack. Agak sekarang lihat Juve beda kayak zaman Allegri dulu. Tim lain melihat Juve tuh kayak dia yang nyerang, kita yang nunggu. Sekarang terbalik gitu. Dipegang Mota, kita yang nyerang, kita yang possession, malah dia yang gantian nunggu gitu. Jadi kayak sebuah anomali bener. Sekarang mungkin teman-teman semua Juventini, Juvedona atau semua fans Liga Italia mungkin yang cinta sama Juventus harus bersabar lah. Karena ini kan si Mota juga harus memikirkan bagaimana caranya dan sepertinya memang harus ada cara lain. Vlahovic kemarin juga lawan Napoli diganti sama Timothy Weah ya mungkin dicoba-cobaan sama si Thiago Motta gitu. Bagaimana Juve mungkin bisa menemukan alternatif yang lain ketika Juventus stuck itu di depan. Kemarin memang kan siapa nama itu Napoli bermain low block parah gitu. Low block, mid block dicoba. Akhirnya Juventus nggak bisa Ya, apa-apain, bola ke pinggir di tengah, nggak sampai depan, terbukti kan shot on goal juga nggak ada. Sampai menit 60 itu kalau nggak salah shot on goal sama-sama satu gitu. Jadi kayaknya pertandingan yang Grande Partita tapi shot on goal cuma satu dan juga tim lawannya juga satu. Itu kayak bukan Grande Partita, lebih kayak jadi laga amal gitu loh Mas menurut gue. Tapi dari segala positifnya memang Juventus ada rekor yang tadi dibilang sama Bang Jeki, kita mengejar rekor clean sheet. Semoga aja clean sheet dari sisi pertahanan juga sudah lebih bagus mainnya, tapi memang harus ada something different lah untuk perubahan di lini Juventus. Mungkin juga nanti ada gosip-gosipnya si Kenan Yildiz akan bisa jadi second striker, kita main false nine, dan juga mungkin juga nanti dicoba Arkadius Milik yang akan kembali di mid Oktober. Gitu Mas menurut gue. oke, thank you Bung Bio. Jadi tadi yang disampaikan Bung Bio ya, Ya. bahwa Juventus ada hal-hal yang tidak berjalan dengan biasa, bahwa membosankan pertandingannya karena lagi-lagi beruntun dapat hasil seri 0-0 3 kali. Nah, ternyata ada fun fact-nya bahwa di bulan September juga waktu masih melatih Bolonya, Thiago Motta itu mengalami hasil imbang 0-0 beruntun juga gitu. Itu menghadapi pertama ada lawan Verona 0-0 di tanggal 18 September tahun lalu. Kemudian melawan Napoli tanggal 23 September dan juga melawan Monza tanggal 28 September 0-0 juga beruntun. Jadi sepertinya ini siklus Motta bisa jadi ya untuk membuka penampilan yang lebih atraktif di
laga-laga berikutnya. Kita harapkan ada perubahan. Nah, itu tadi juga dari Bung Bio udah menyampaikan bahwa kondisi ini dialami Juve karena bermain melawan tim yang menerapkan strategi bertahan low block ya, artinya Ya, pertahanan yang dalam gitu. Nah, kita juga mau coba nih mengulik tentang apa sih itu low block defense. Nah, dari sini gue coba menanyakan ke Bung Jeki nih. Menurut Bung Jeki, apa sih yang menjadi permasalahan Juventus ketika menghadapi low block defense dari tim lawan? Silakan. Oke, ya, jadi sebelum permasalahannya mungkin ya karena kita ngelawannya rata-rata mereka pertahanannya sangat rendah ya, atau yang bisa disebut adalah ya, low block. Terus juga berita terakhir mengenai Yildiz yang akan dicoba menjadi false nine. Artinya dengan dicoba menjadi false nine seperti ini, Yildiz bisa punya kesempatan untuk berpindah-pindah posisi, tidak stuck di posisi striker. Dan kebetulan gue juga mengulik dapat dari satu akademi statistik di Twitter bahwa bagaimana cara membongkar sebuah low block. Ya mudah-mudahan gue bisa menjelaskan secara singkat dan jelas bahwa rata-rata kebanyakan low block yang pertama mereka berstruktur 4-4-2 dulu. Mereka set segitu karena mereka biasanya mau punya banyak pemain untuk apa namanya serangan balik. Nah, ketika mereka sadar betul bahwa 4-4-2 ini adalah sebuah formasi yang kadang di set up untuk serangan balik dan Juventus di sini gue menggambarkan Juventus ya harus mempunyai tiga yang berada di half space dan di tengah ya. Itu kan lapangan bolanya gue bikin ada garis half space, ada garis tengah, ada garis melebar. Itu dalam lapangan taktik sepak bola biasanya memang seperti itu digambarkannya supaya apa mengkategorikan area mana kita harus bergerak, di kategori mana kita harus punya posisi di sana. Jadi ada tiga di depan yang memang harus kita berada di sana supaya untuk bisa mencari ruang kosong untuk mendapatkan peluang. Nah, ada posisi yang melebar ya. Kalau di sini ada pemain nomor 10, misalkan katakanlah Yildiz, ada posisi nomor 11, katakanlah Nico Gonzalez, yang siap masuk ke dalam half space-nya kotak penalti. Jadi memang ya. dirancang untuk seperti itu. Nah, ketika Juventus melakukan menaruh posisi-posisi pemain yang ada di half space, posisi pemain yang ada di ruang tengah, ada di wide, mereka biasanya akan lebih merigit lagi, mereka akan lebih mengketatkan lagi, mereka akan lebih mengepres lagi di tengah supaya mereka benar-benar menumpuk pemain. Mereka akhirnya 5 di belakang, 3 di tengah, 2 untuk yang mengganggu jalannya bola. Nah, kalau posisi seperti ini, mau nggak mau Juventus harus merubah lagi formasinya. Dari tadinya yang adalah 2 berapa, kita rubah menjadi 3 di belakang, ya supaya kita punya pemain yang unggul, yang bebas untuk melihat jangkauan yang lebih banyak. 2 tetap ada di atas back dan kita punya 5 yang sejajar di depan. Nah, gunanya 3 di belakang ini adalah apa? Gunanya 3 di belakang ini secara tidak langsung ada satu pemain nanti di nomor 4 misalkan Gatti ya. Gatti ini bisa punya peran untuk mau overlap. Nah, nanti dia overlap tuh. Ketika overlap, kita menarik pemain yang sedang numpuk. Pasti ada satu pemain yang akan ketarik sama Gatti ketika Gatti melakukan overlap. Nah, di sini pentingnya seorang back melakukan overlap. Nah, ketika Gatti overlap, Gatti harus melakukan serangan itu, melakukan bola itu ke ke area sayap. Tapi yang kalian teman-teman harus lihat dari grafis ini adalah adanya pertukaran. Nah, ini nih yang namanya rotasi. Adanya pertukaran antara nomor 8 Koopmeiners dengan si false nine nanti, si Yildiz. Jadi si Yildiz masuk ke half space, Koopmeiners masuk ke tengah. Kenapa ada pertukaran rotasi pemain ini? Untuk mengacaukan, untuk mengalihkan perhatian, untuk mencari ruang kosong. Jadi kita nggak statis, ada yang bergerak, ada yang berpindah tempat, ada yang berpindah posisi. Nah, ketika bola sudah ada di Nico Gonzalez misalkan, karena bola dari Gatti yang tadi overlap diberikan ke Nico Gonzalez. Nah, yang dilakukan Nico Gonzalez adalah melakukan passing kombinasi. Sebenarnya Nico Gonzalez punya peluang katakanlah main one on one, text ons untuk melewati pemain musuh. Cuman di sini gue ambil kesimpulan Nico Gonzalez mencari jalan yang lebih bisa mudah ya, yaitu dengan cara one two, passing kombinasi ke nomor 9. Dia passing kombinasi ke nomor 9, gunanya masih 9 untuk pemantul bola. Nah, jadi inilah pentingnya nanti false nine-nya itu adalah bergerak bebas ke half space untuk memantul bola ke area sayap. Jadi memang yang namanya kalau mereka udah numpuk, area sayap inilah entry-nya kita buat bisa masuk ke area kotak penalti. Nah, ketika si nomor 11 ini masuk, katakanlah Nico Gonzalez ke area kotak penalti. Nah, otomatis struktur pemain musuh itu akan turun. Bermain akan turun, akan lebih banyak masuk ke dalam kotak penalti, dan di situ akan terlihat bahwa mereka akan fokus mungkin ke Koopmeiners,
Mereka akan turun ke bawah. Nah, bergerak lagi nih si false nine-nya ke arah tengah. Nah, kalau lo lihat lagi, bergerak lagi false nine-nya ke arah tengah. Nah, disitulah false nine di sini, nomor 9 yang bergerak ini, punya ruang kosong gitu loh. Tadinya dia keluar dari tengah, masuk ke half space, masuk lagi ke dalam kotak penalti, dia punya ruang kosong. Harusnya Nico Gonzalez memberikan passing ke nomor 9, dan nomor 9 bisa melakukan shoot. Dengan shoot yang tentu bisa punya peluang untuk menghasilkan gol. Mungkin itu adalah bagian dari bagaimana gua ngulik how to beat the low block ya, karena kita sering banget low block. Arti dari semua ini adalah kita punya entry masuk dari pemain sayap, karena di tengah itu udah crowded. Itu yang pertama, kita harus masuk dari pemain sayap. Kedua, ada pemain yang overlap untuk memancing musuh bisa keluar. Ketiga, adanya rotasi pemain. Ya ini nanti bisa 9 nomor 8, nomor berapa dengan nomor berapa, nomor berapa dengan nomor 8. Jadi harus ada tiga kunci yang gue lihat ya. Lo harus entry-nya dari sayap, kedua lo harus ada overlap untuk gunanya memancing, yang ketiga adalah rotasi pemain yang ada di depan supaya mengacaukan formasinya mereka, bloknya mereka. Jadi gua rasa low block itu bisa bisa di apa namanya? Bisa dikalahkan. Low block itu bisa dibongkar selama memang latihan pemain Juve ini lebih serius ya. Karena kalau kita mau shoot dari tengah juga pasti kebanyakan sulit ya. Karena kenapa? Karena ya orang udah numpuk gitu loh. Udah numpuk sekali gitu. Mereka akan basang barrier pertama, barrier kedua, barrier ketiga. Jadi mau nggak mau entry kita memang harus dari main sayap. Gimana caranya? Ya otomatis lu harus bisa main passing kombinasi, main one two, rotasi yang ada di dalam kotak penalti bergerak. Lu bisa lihat golnya City lawan Arsenal. Entry masuknya dari mana? Dari sayap juga kan? Yang gol kedua, Hmm. betul nggak? Iya, iya. Yang gol Arsenal itu udah parkir tank kan? Ya, dari pergerakan Grealish itu. Iya. Artinya pasti entry-nya dari sayap. Nggak bisa enggak. Makanya gue bilang main sayap kita harus jago. Ya kira-kira gitu lah, Di. Oke, jadi kesimpulan dari Bung Jeki tadi ada 3 tips and triknya kalau mau membongkar low block defense dari lawan. Ada overlap, ada pertukaran posisi, dan juga rotasi pemain memanfaatkan celah kosong di pertahanan flank kiri ataupun kanan lawan ya. Jadi mungkin itu tipsnya. Sekarang ke Bung Bio gimana? Oke, jadi tadi ya pendapat dari Bung Jeki ya, menarik sekali penjelasan technical dan teknik apa ya istilahnya ilmu baru nih buat Baru suara banget. Juventini mania. Juventini yang mendengarkan atau menonton video ini silahkan tadi disimak penjelasan bahwa ada 3 tips membongkar low block versi Bung Jeki. Nah, sekarang gue mau menanyakan hal yang sama nih ke Bung Bio mengenai Yes. kendala Juventus menghadapi tim lawan yang menerapkan strategi bertahan low block atau low block defense. Gimana Bung Bio? Silakan. Ini kan low block, apa namanya ya? Emang PR Mota banget ya Mas ya, karena kita kalau melawan tim yang bukan low block ini main asik aja gitu Mas. Masih peluangnya masih Ya. banyak, secara gol juga banyak, terbukti perbedaan banget lawan Empoli sama PSV kan level timnya beda. Tapi kita kesusahan gitu ngelawan Empoli karena cara mainnya low block parah. Dan juga kelihatan banget enjoy-nya permainan tuh beda banget lawan Empoli kayak gimana, lawan PSV kayak mana gitu. Tapi kalau ditanya soal bagaimana cara buat membongkar low block sih, lihat kemarin kalau kita lihat nonton Manchester City lawan Arsenal sebagai contoh ya, karena langsung si siapa namanya Pep Guardiola nih langsung mengganti 4-2-3-1 jadi 3-2-5 gitu. Sama kayak tadi Bang Jeki, hampir sama sih kayak gitu. Memang sekarang membuka low block itu semua tim hampir menerapkan itu kayak gitu. 3-2-5 formasinya pasti. 3 di belakang, 2 di tengah, 5 ini menyebar di depan penyerangan timnya gitu. Juve kemarin waktu lawan siapa ya yang Juventus yang Vlahovic golnya dianulir tuh, yang cabal langsung crossing gitu. Itu menerapkan hampir gitu sama cabalnya jadi back 3, cuma dia dari sisi belakang langsung open space dan juga nanti langsung crossing juga karena Dusan saya itu golnya offside. Itu ada contohnya juga kemarin kalau untuk membongkar sama inverted juga si Cambiaso lawan Napoli berapa kali dia sering banget inverted gitu masuk jadi kayak semacam playmakernya Juventus gitu main di lini tengah jadi tiganya di belakang langsung membuat kayak 3 formasi 3. Nah ada back satu yang masuk antara ke tengah atau ke samping pasti mereka berpindah posisi rotasi sama gelandang yang di tengahnya dan kok Painters kemarin kelihatan banget langsung masuk ke tengah dan memang tapi ketika di tengah ini Dusan memang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik ya Mas ya kelihatan banget dia gugup mau Iya. dihancurkan bola langsung ke gawang atau mau dioper lagi ke temennya jadi kemarin bola langsung ke Yildiz lagi ke Nico lagi tapi ke Nico kemarin juga agak underperform jadinya nggak kelihatan dari sisi kanannya Juventus dia juga Betul. memang apa ya kalau low block ini sepertinya bola-bola crossing ini menjadi andalan tim-tim besar Eropa gitu kalau membuat terobosan untuk
menghancurkan Lobok dari tim-tim yang agak menjaga kemenangan atau menjaga hasil imbang gitu. Terlebih juga banyak kombinasi-kombinasi passing yang harus dimanfaatkan sebenarnya sih. Kemarin City melakukan closing itu, ada shoot dari luar penalti, sepertinya memang kalau Bang Jeki tadi udah bilang transisi, udah bilang passing dan juga latihan, kalau dari gue bilangnya harus ada, kita harus mencoba shoot, memang shoot dari luar kotak penalti itu penting sebenarnya, harus dicoba. Cobb Miners melakukan itu di Atalanta dulu sering banget, dan golnya banyak dari situ. Dan juga Nico Gonzalez di Fiorentina juga sering melakukan itu. Dua pemain ini sebenarnya bisa melakukan itu, cuma kemarin nggak terlalu kelihatan. Kemarin kelihatan shoot itu kebanyakan dari Yildiz. Sementara Yildiz kan memang tipenya bukan terlalu shoot, dia tipenya yang dribble cut inside ke dalam. Dan juga mungkin satu lagi sih yang pengen gue lihat lagi dari Juventus, perbedaan dari Allegri sama Mota adalah, satu adalah kalau dari musim lalu kita main sama Allegri hanya mengejar gol kebanyakan lewat bola mati. Musim ini nggak ada gol dari bola mati kecuali bola mati dari penaltinya Vlahovic gitu loh. Musim lalu gol scrimmage atau gol peluang dari bola mati ini memang jadi andalan di Juventus. Tapi sekarang berkurang karena cara main pun berbeda. Tapi ini harus dicoba gol-gol dari memanfaatkan sepak pojok ataupun tendangan bebas yang bisa menjadi andalan. Terbukti kan memang di musim lalu kita sering cetak gol dari posisi atau proses-proses seperti itu gitu. Karena kita punya back-back yang bisa muncul depan, yang punya aerial superiority yang bagus, dan juga Dusan juga bisa mencetak gol posisi itu. Gue rasa sih memang shoot dari luar penalti dan juga dari bola mati ini harus menjadi sesuatu yang baru di Juventus yang mau tasap ini. Oke, thank you Bung Bio. Tadi kesimpulannya sih penjelasan Bung Bio memang membenarkan juga pendapat dari Bung Jeki bahwa ada cara-cara tertentu khusus yang harus Ya, dilakukan untuk membongkar low block defense. Selain itu juga ada keberanian untuk melakukan shooting ke arah gawang dari luar kotak penalti. Nah, oke, jadi kita udah ngebahas tadi mengenai how to beat the low block defense. Artinya kondisi saat ini Juve memang harus mau tidak mau memecah telur nih gimana pertandingannya supaya bisa cetak gol terus dan terus. Oke, kita masuk nih materi kedua nih, terkait ada juga hubungan dengan paceklik gol tadi, bahwa Thiago Motta sekarang lagi mempertimbangkan kabarnya untuk menjadikan seorang Kenan Yildiz sebagai false nine atau penyerang tengah, atau mungkin juga opsi tandem dengan penyerang lainnya mungkin apabila nanti ada Milik sudah kembali. Nah, artinya ketika sudah mempertimbangkan Kenan Yildiz sebagai false nine, bisa dibilang Mota ingin nostalgia dengan Zigzi. Nah, menurut Bung Jeki gimana nih pendapatnya tentang Kenan Yildiz mau dijadikan false nine ini? Silakan. Ya menurut gua ya tadi kan gue dijelasin ya bahwa fungsi dari false nine itu kan sebenarnya tidak statis ya. Dia tidak statis. Tadi gue jelasin juga dalam dalam analisis gue bahwa dia harus bergerak rotasi. Nah itu yang penting dari sebuah false nine. Kalau 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 dari striker utama kan dia berada di posisi paling terdepan, mempres paling terdepan supaya mendapatkan peluang-peluang matang dari crossing, dari terobosan, dari one two. Nah, sedangkan kalau false nine ini dia tidak selalu ada di situ, berubah-berubah dia. Nanti dia bisa ada di area sayap, ada di area mana, ntar yang masuk ke strikernya bisa nomor 8, bisa nomor 23, bisa siapa aja. Ya ini akan lebih fluid ya, akan lebih cair. Jadi jadi sebenarnya kalau gua lihat sih teknik tuh cukup sebenarnya pemain Juventus. Yang masalah mungkin berarti ada di mental kelihatannya ya. Pemain-pemain baru ini kayak Nico Oke, ya, betul Gonzalez, betul 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 Nico betul betul Koopmeiners betul. segala macam. Gue melihatnya bahwa mereka bukan tidak punya skill, tapi mereka seperti takut salah ya, takut salah ambil keputusan, takut salah nanti salah passing, salah apa, karena mereka lagi ngerasa main di Juventus nih. Gue juga pernah main bola dan dilatih sama pelatih. Ada kekhawatiran juga kalau gue ngeri salah di lapangan. Nah itu yang mental-mental yang bikin kita tidak berkembang. Karena pada dasarnya ya lu salah nggak masalah selama lu tanggung jawab. Misalkan salah passing ya lu track back lah, lu kejar lagi, lu fight lagi, rebut. Yang jadi masalah adalah kalau mental takut salah itu ya lu nggak berani ngapa-ngapain. Akhirnya apa ya back pass lagi, passing lagi ke temen yang masih kosong segala macem. Akhirnya ya kita nggak bakal pernah bisa menang, lu nggak bakal bisa kemana-mana kalau lu punya mental takut salah. Gua ngerasa pemain-pemain baru Juventus nih yang terutama di lini serang ya kayak Koop Meiners dan Nico Gonzalez terlihat kayak mereka masih takut-takut salah. Terutama Nico Gonzalez gue ngeliatnya di pertandingan Napoli kayak takut salah. Kalau gue pikir mereka harus lebih all out lagi ya, lebih all out lagi. Udah nggak masalah lu coba lu berani lewatin segala macem. Jadi disitulah mungkin nanti akan kelihatan gunanya kita mendatangkan mereka gitu loh. Oke, benar sekali itu yang dibilang Bung Jeki ya. Selain juga taktikal, ada permasalahan mental sepertinya yang didiagnosa oleh Bung Jeki ini. Nah,
Selanjutnya nih kita melihat di materi kedua ya, bahwasannya di bulan Oktober Juventus akan kedatangan kembalinya pemain tumpuan di sektor penyerangan, ada Conceição, Chico, kemudian ada Arkadiusz Milik yang saat ini mereka berdua baru saja pulih dari cedera, bahkan Chico sudah mulai berlatih ringan. Nah, artinya kembalinya mereka berdua ini tentu menjadi oase di padang gersang Juventus dari sisi penyerangan, bahwa akan membuat perbedaan ataukah justru ikut terbawa kelemahan dalam sisi mental. Nah, bagaimana menurut Bung Bio kembalinya dua pemain ini nantinya? Akankah bisa menjadi pembeda atau seperti apa nih? Silakan. Gue sih nantiin banget ya si Arkadiusz Milik ini balik sama si Conceição. Conceição kemarin udah sempat lihat cara mainnya di Juventus sama seperti mainnya kayak di Porto gitu. Dribble one on one lewatin, one on one lewatin. Yang kita memang harus miliki untuk melawan low block ya si Conceição ini sebenarnya. Dia bisa melewati beberapa pemain. Cara mainnya pun langsung one on one, lewat one on lewat. Emang dia ibaratnya sayap penjelajah banget gitu loh cara mainnya. Dan juga dia juga bisa melakukan umpan-umpan yang sangat masuk gitu kalau sudah melewati pemain. Dan juga dari sisi radius milik, ya ini yang paling gue tunggu sebenarnya. Kita kan memang kemarin pakai Vlahovic agak macet gitu loh sedikit. Kalau melawan tim low Iya, block, ya nggak low block juga peluang-peluang juga banyak dari dia. Serangan-serangan Juventus mati terus kebanyakan di Vlahovic. Cuma ini mungkin milik cara mainnya kan berbeda. Dia mungkin bisa agak ke belakang, bisa menjadi keep per bola juga di sisi depan Juventus. Musim lalu kan dia juga bermain seperti itu di bawah Allegri ya. Dia bisa agak sedikit ke belakang, tidak seperti Vlahovic yang rada kaku diri di depan. Dia bisa melarikan bola ke sisi kiri dan kanan gitu, bisa membaca pemain dan baik, dan juga lebih dari usianya dari Vlahovic dan juga pengalamannya lebih baik dari Vlahovic dari sisi penyerangan Juventus. Dia juga bisa bukan hanya menjadi goal poacher, dia juga bisa jadi second punta, dia juga bisa jadi dummy runner juga di sisi depan Juventus, dia juga bisa mengambil free kick dan juga penalti buat Juventus. Gue sih kayaknya pengen lihat kayaknya si siapa namanya Arkadiusz Milik ini milik. bisa langsung moncer nanti. Pengennya lawan siapa nanti di mid Oktober lah Eh, kita bisa lihat nanti. Setelah internasional ya, betul. Kayaknya sih bakal dicoba langsung sama Mota kalau misalkan si Arkadiusz Milik ini bisa langsung main. Karena memang Vlahovic nggak ada saingan kali ini kan. Cuma dia seorang Ya, di depan Juventus. Makanya si siapa namanya pemain Juventus ini banyak dicoba-coba kemarin Timothy Weah taruh di situ nggak working sama sekali. Mungkin juga nanti Kenan Yildiz kan memang mau diproyeksikan menjadi second striker yang alamiahnya memang dari tim next gen-nya dulu dia bermain menjadi second striker yang mumpuni banget di sisi itu. Golnya banyak, asisnya banyak, dan juga bisa memberikan asis yang moncer buat di depan Juventus. oke. Berarti dari Bung Bio memang justru sudah menanti-nantikan ya Ya, keduanya parah. seperti apa akan memberikan pengaruh. Apakah memberi pengaruh positif atau tidak, kita mau melihat. Nah, menurut Bung Jeki seperti apa nih kedatangan Chico nantinya di awal Oktober ya, kemungkinan melawan Genoa atau Lazio ya? Enggak, Di awal Leipzig katanya. Oktober mungkin dia Liga Champion katanya. mungkin di Liga Champion ya, RB Leipzig match kedua di 3 Oktober mungkin ya, tapi kalau Milik mungkin lebih lama lagi setelahnya karena setelah jeda internasional dia baru kembali. Gimana menurut Bung Jeki? Ya sebenarnya gue berharapnya nanti lawan Genoa ya baliknya. Bukan lawan Leipzig. Karena ada beberapa pertandingan yang harus dilewatin kan. Jadi ya Ya, gue berharap ketika sudah lawan Leipzig, Juventus sudah bisa ngegolin lah. Jangan sampai masih belum juga itu. Kalau sekarang adalah krisis, kalau sampai nanti lawan Leipzig masih belum golin juga, tragedi namanya bro. ya benar 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 benar. Tragedi. Sampai lewat Leipzig lagi masih belum kayak bubar lah, itu bubar lah. Iya, 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 Jadi iya, jadi iya, ya iya. harusnya sudah golin lawan Genoa, nanti sudah golin. Terus Boleh lah, harus lah. ya Conceição jelas ya, dari penampilan pertama dia punya keberanian lebih, kelihatannya punya keberanian lebih untuk mencoba melewati pemain. Itu yang dibutuhkan karena tadi selalu gue bilang kalau ada tim yang sedang bertahan total, entry masuknya adalah kebanyakan dari pemain sayap, dan butuh pemain-pemain yang berani mentalitasnya untuk memastikan satu lawan satu itu bisa dilewati gitu loh. Jadi ya is oke, gue berharap betul Conceição bisa hadir kembali ya, dengan harapan juga sebenarnya Nico Gonzalez, Weah, Yildiz yang bermain-main di area sayap sudah berkembang sebelum Conceição datang. Karena tambah Conceição lagi tambah gila. Nah, kalaupun Milik, ya gue juga sebenarnya ya Juventus sangat sangat parah sih kalau misalkan akhirnya kita mengharapkan Milik gitu. Harusnya tetap mengharap Vlahovic. Nyatanya tapi Ya, begitu ya. iya, walaupun ya betul Vlahovic nggak bisa gue katakan tidak bagus ya, hari ini lagi nggak bagus memang gitu. Maksudnya kelasnya Juventus tuh jangan berharap sama Milik, harusnya gitu idealnya ya. Lo harusnya Idealnya, berharapnya tetap sama Vlahovic gitu loh. Milik pun iya. adanya tambahan-tambahan aja. Jadi itu
mengatakan ya kita lagi krisis penyerang sampai lu harus Iya. berharap dengan Milik dengan striker usia 33 tahun yang lari ada udah kesulitan. Jadi ya sudah cedera-cederaan mulu. Jadi ya parah sih udah. Jadi kalau sampai masih berharap dengan Milik, gua masih berpositif thinking bahwa ya udahlah nanti mungkin Vlahovic akan coba kembali lagi di partai-partai seperti Genoa lah. Kalau masih akhirnya jadi ngandelin Milik ya Vlahovic di end lah udah. Itu satu ukuran buat gua. Kalau Juventus Hmm. akhirnya mengandalkan Milik, Vlahovic itu di end. Beneran. Karena akhirnya Juventus memilih usia 33 tahun sampai winter Scudetto sampai winter Mercato itu kan tanda bahwa Vlahovic gagal. Gitu cara Betul, menilainya. karena Hmm. dengan nilai transfer dan juga gaji yang setinggi itu tidak pantas rasanya kalau Juve mengharapkan Milik sebenarnya Karena ya. kan gini, Artinya kalau Vlahovic misalkan kayak Haaland sama Julian Alvarez itu kan kondisinya 11 dengan 8, bukan 11 ya 11-12 bisa juga. Nah, kalau Vlahovic ya, kan sama Milik sebenarnya 11 sama 4, 11 sama 3 dari sisi umur, dari sisi produktivitas. Iya kan? Gitu loh. Dari karena sisi gaji juga, dari sisi apa kan itu gitu. tadi permasalahan mental mungkin yang mempengaruhi ke teknik, fisik dan segalanya Ya. dari Vlahovic menurun berarti dia itu. Karena di awalnya kan dia bahkan sebelum pindah ke Juventus yang membuat Juventus tertarik membelinya kan dari produktivitas gol kan, bukan dari Iya. hal yang lain. Jadi gue masih tetap berharap bahwa jangan sampailah kita berharapnya sampai Milik sampai di winter Mercato. Ya, ya. Berarti Juventus tidak berhasil meng-create Vlahovic atau Vlahovicnya sendiri tidak berhasil untuk punya perform yang baik. Ya sih feeling Ya. gua ngegolin nanti lah lawan Genoa, masa nggak ngegolin sih. Iya, ya kegagalan buat Juventus atau kegagalan buat Vlahovic. Artinya lu punya striker mahal segala macam tidak bisa mensupport Vlaho atau Vlahonya sendiri yang tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya kan. Bahkan ketika lawan PSV itu nyaris Vlahovic menjadi sasaran hujatan juga gara-gara tidak mampu mengkonversi peluang menjadi gol. Untung ketutup dengan satu Ya, assist kan. ya, Artinya yang tidak, Dua assist tuh. tidak menjadi dua bahkan ya. yang Komenos tuh bagus banget sebenarnya passing itu. Iya. Crossing datarnya gitu. Ketika si Vlaho membuat assist ke Nico itu menjadi ya pelipur lara buat Juventini lah karena striker andalannya yang digadang-gadang jadi top skor ya setidaknya jangan mengejar target pribadi, membawa kemenangan untuk tim dulu lah. Tidak muluk-muluk. Mungkin dia terbebani dengan rekor-rekor pribadi gitu, capaian-capaian pribadi yang akhirnya berimpact ke performa jadi menurun bisa jadi. Kita nantikan aja sih gimana nanti selanjutnya Vlahovic di pertandingan terdekat melawan Genoa ya nanti ini Ya. akankah bisa menjawab keraguan Juventini termasuk kita semua nih penggemar suara Juventini. Oke, selanjutnya kita memang sudah di penghujung materi ya, kita sudah banyak membahas Vincerenius dan sebagainya terkait krisis paceklik gol Juventus dan juga potensi kembalinya pemain-pemain yang saat ini mengalami cedera dan diharapkan bisa membawa perubahan positif, membawa Juve meroket nih menuju kemenangan-kemenangan selanjutnya yang udah mulai berhasil nih dicapai Mota, walaupun banyak suara menginginkan Mota out gitu ya. Tapi ada update satu lagi kabar dari Juventus bahwa Savona ini mengalami sedikit permasalahan di pergelangan kaki kirinya katanya karena saat training sehingga dia harus mengakhiri latihan dengan lebih awal. Ya kita harap Savona tidak mengalami cedera serius ya dan bisa mengawal lagi lini pertahanan Juventus. Oke, mungkin itu saja ya dari narasumber. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin satu statement terakhir mungkin? Ya, statement gue terakhir, ya krisis ini segera berhentilah. Lawan Genoa kita menang meyakinkan lah 2-0. Ya, kalau Bung Bio gimana? Krisis ini kalau kita lawan tim low block aja, tapi kalau nggak lawan tim low block kita bisa golin lebih dari 2. Oke, mantap. Kita harus optimis ya. Teman-teman semuanya sebagai Juventini mendukung klub kebanggaan kita. Oke, langsung saja seperti biasa gua nggak bosan-bosan ngingetin kita harus coba mensupport channel kita Suara Juventini ini. Jangan cara seperti biasa kalian bisa komen di bawah di video ini, juga like, share, and subscribe juga. Kita sebarkan channel Suara Juventini ini ke siapapun ini kita, keluarga, saudara, temen. Nah, dan juga ada satu nih kita punya membership juga. Suara punya fitur membership, kalian bisa join dengan kami di membership Suara Juventini. Kalian bisa tampil seperti narasumber yang sekarang ini, hadir bersama gue di sini untuk membicarakan, berdiskusi, bersuara tentang Juventus. Itu salah satu, nanti juga kita masukkan ke grup WhatsApp. Di grup itu tidak hanya informasi-informasi update tentang Juventus, tapi kalian juga bisa saling diskusi, ngobrol dengan membership yang lainnya di situ bersama narasumber-narasumber ini juga tentunya. Oke, gak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Gue tutup ya, seperti biasa, kita teriakan yel-yel kebanggaan kita. Fino alla fine! Forza Forza Juve! Juve!
Iya. Thank you, thank you. Thank you.